Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saat pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan menikmati hadirat Allah, bertemu muka dengan Tuhan melalui pujian penyembahan saya dan saudara pagi hari ini. Dan biarlah pujian yang kami naikkan bersama-sama, baik saya maupun saudara dimanapun saudara berada, boleh menjadi satu persembahan yang menyenangkan akan hati Tuhan, dapat memberkati bagi setiap saya dan saudara yang mendengar. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita akan masuk dalam hadirat Allah. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa baik dan teramat baik bagi kami. Haleluya. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sama-sama naikkan pujian ini. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
buat hari ini, buat waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami dengan keadaan tubuh yang sehat, dengan keadaan tubuh yang kuat. Kami boleh menaikkan ucapan syukur kami melalui doa penyembahan kami bagi Tuhan. Kita akan buka ibadah kita saat pagi hari ini dengan kasih Kristus. Saudara Ali pimpin dalam doa pembukaan. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini kami ucap syukur Tuhan. Kami telah dibangunkan Tuhan dengan keadaan yang sehat, dan kami percaya Tuhan Yesus, ibadah hari ini Tuhan, walaupun online Tuhan, kami percaya urapan Roh Kudus memenuhi setiap kami Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan Engkau ada buat setiap kami Tuhan Yesus, dan penyembahan pujian kami Tuhan siap dan berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Pimpin ibadah ini Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga akhir. Kami percaya Tuhan Yesus ada urapan-Mu Bapa, dan kami siap Tuhan untuk memuji menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. 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 Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai. Drum boleh bantu berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan hari ini jadikan hari ini hari yang diberkati Tuhan, harinya buat Tuhan untuk kita menaikkan ucapan syukur bagi Tuhan. Naikkan pujian Tuhan Allah kita bertahta, dan kita rindu pujian kita hari ini bertahta bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Kepada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Tuhan Allah bertahta, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Amin. Di atas pujian lagi Tuhan Allah bertahta. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian. Bila Allah hadir, bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Kepada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kepada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan, yang sanggup membuka kekuatan lawan, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Haleluya. Sebab ada kuasa dalam hidup saya, dalam hidup saudara, dengan kuasa yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita tetap akan memuji Tuhan. Saudara, saya percaya saudara semua setuju dengan saya ketika saya katakan Tuhan itu baik. Amin. Amin. Para pelayan Tuhan, pemain musik, singers, kami bersuka cita di tempat ini saudara, melayani Tuhan sebab Tuhan baik. Dan hari ini kita mau menari bagi Tuhan, kita mau bersukaria atas kebaikan Tuhan. Kita akan bersukaria dengan sukacita sebab Tuhan baik. Dan sama-sama kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Tiada berkesudahan, naikkan pujian ini. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah
Tuhan baik. Amin. Puji nama Tuhan. Oh haleluya, Tuhan baik dalam hidup saya dan saudara. Dan sangat-sangat teramat baik. Puji nama Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi berkat, menjadi kekuatan buat saya dan saudara yang menyanyikan. Bukan hanya sekedar rutinitas kita setiap minggu. Bukan hanya menjadi satu kewajiban. Tetapi yang saya dan saudara lakukan hari ini dalam memuji Tuhan adalah sebagai ucapan terima kasih kita sebab Tuhan, Dia sangat teramat baik. Puji nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saudara, kita akan mendengarkan, melihat pengumuman. Puji Tuhan, kita sudah melihat pengumuman ibadah untuk 1 minggu ke depan. Saudara, saat pagi hari ini kembali saya dan saudara kita akan diberkati oleh firman Allah yang menjadi satu janji Tuhan, yang menjadi satu jawaban dari Tuhan atas setiap pergumulan saya dan saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Bahkan Ibu Gembala juga tidak mengetahui apa yang menjadi beban persoalan saya dan saudara. Tetapi percayalah, ada satu penolong yang sangat-sangat setia, Tuhan Yesus. Dengan segala janjinya, dengan segala kebaikannya yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku
Kristus, Saudara Diana pimpin dalam doa kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, benar Tuhan, Kau Allah penolong dalam setiap hidup kami. Tuhan Yesus, Kau Allah yang setia Bapa. Kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan Yesus dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau siapkan hati kami Tuhan Yesus. Berikan tanah yang baik Bapa. Biar firman yang ditabur Tuhan tertanam dengan baik Tuhan Yesus dalam setiap hati kami Bapa. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus. Kau pakai dia makin hari makin heran dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Untuk pemberitaan kebenaran firman Allah, saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani. Haleluya. Puji Tuhan, kita bertemu lagi pada hari ini, di harinya Tuhan, mana kita boleh sudah sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Sekalipun masih secara online, tetapi kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya. Tuhan mempersatukan kita secara roh. Mungkin secara tubuh jasmani kita terpisah, tapi secara roh kita satu. Karena kita punya satu tujuan, yaitu memuji dan menyembah Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini ya kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mendapatkan satu ayat ya, di mana waktu direnungkan saya merasa Tuhan memberikan pada saya hal-hal yang baru gitu ya, mengungkapkan perkara-perkara yang tadinya juga tidak terpikir oleh saya. Saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Liz sebagai gembala sidang di tempat ini, memberi saya kesempatan untuk boleh memberitakan firman Tuhan. Saya sangat bersyukur ya. Ini kebaktian masih bisa dilaksanakan setiap minggu, bisa dilaksanakan, itu semua atas kasih karunia Tuhan. Saya bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah menyiapkan diri untuk boleh memuji Tuhan dan melakukan segala yang perlu untuk ibadah online ini. Itu semua adalah dari Tuhan dan pasti berkat Tuhan menyertai para pelayan Tuhan yang melakukan pelayanan pada hari ini dan pada minggu-minggu yang akan datang atau yang sudah lewat pun ya. Puji nama Tuhan. Nah, kita akan sama-sama memperhatikan Lukas 11 ayat 28. Lukas pasal 11 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan ya. Dikatakan di situ, tetapi ia, yaitu Yesus, berkata, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan itu? Karena sebelumnya itu Tuhan Yesus waktu berbicara, waktu berkhotbah, orang-orang yang mendengarkan itu sangat tertarik ya, dan sangat mengagumi, sangat senang mendengar khotbahnya Tuhan Yesus, sehingga ada seorang ibu, seorang perempuan yang berkata kepada Tuhan Yesus ya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Dia itu mengungkapkan rasa ya kagumnya ya akan Tuhan Yesus sampai dia bilang, aduh berbahagialah ya ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Rasa kagumnya itu dia utarakan dengan kata-kata itu. Tetapi Yesus ya dia tidak mau ya sanjungan, tapi dia berkata apa? Kata Tuhan Yesus, yang berbahagia ya adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mendengar firman Allah, kita kan juga sering mendengar firman Allah. Setiap kali kalau kita hari Minggu mendengar firman Allah, bukan hari Minggu saja. Kalau ada persekutuan atau ada pertemuan di mana hamba-hamba Tuhan sama-sama sesama hamba Tuhan, kita kan pasti mendengar firman Tuhan. Ada berita firman Tuhan yang disampaikan. Ya. Tapi kalau itu hanya didengar, hanya sampai didengar saja dan kemudian dilupakan, tidak ada artinya. Ya, saudara, ibu, bapak, setiap hari Minggu mungkin mengikuti ibadah online.
Tapi kalau hanya mendengar firman yang disampaikan, hanya sampai kata mendengar saja, tidak akan ada artinya apa-apa. Tidak akan bisa membangun iman atau roh di dalam diri kita ya. Apa yang harus dilakukan? Bukan hanya mendengar. Mendengar itu semua kita bisa mendengar. Orang ngomong kita dengar ya. Firman Tuhan yang disampaikan kita dengar. Tapi apakah kita juga memeliharanya? Firman Tuhan kalau hanya didengar dan kemudian dilupakan, tidak ada artinya. Tapi firman Tuhan yang didengar dan yang dipelihara itu akan memberikan satu dampak yang luar biasa. Ya, memberikan dampak pada diri kita sendiri yang memelihara firman itu. Dikatakan memelihara firman Tuhan berarti memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau dikatakan saya mau gimana memelihara firman Tuhan? Ya saya dengar, ya sudah ya dengar. Tapi harus menjaga atau memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu berarti memelihara firman Tuhan. Menjaga, memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan ya. Kalau kita memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan, kata Oswald Chambers itu seorang penulis ya, dan dia itu menulis buku renungan harian ya. Itu dia katakan, jika Anda ingin berguna bagi Allah, peliharalah hubungan dengan Yesus Kristus. Maka tanpa Anda sadari, Dia akan memakai Anda setiap saat dalam kehidupan Anda. Jadi kadang-kadang kita kepingin ya, Tuhan pakailah aku sebagai alat di tangan-Mu. Kita mau kita berguna. Kita tidak mau hidup kita ini sia-sia. Begitu saja tidak ada artinya. Tapi kita tuh mau, Tuhan biarlah aku jadi berguna. Jadikan aku alat di tangan-Mu. Nah itu kalau kita tidak memelihara hubungan dengan Yesus, memelihara itu satu komunikasi dengan Tuhan Yesus, itu tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau kita memelihara hubungan dengan Tuhan Yesus, ada hubungan, ada komunikasi yang indah ya antara kita dengan Tuhan Yesus. Kita selalu ada hubungan, selalu ngomong-ngomong dengan Tuhan Yesus. Kita dengar dan kita lakukan apa Tuhan katakan. Tanpa kita sadari, Tuhan itu akan memakai kita setiap saat dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saya rasa kita semua pasti ingin akan hal itu ya. Tidak mau hanya sampai ya biasa-biasa. Hidup kita jangan biasa-biasa. Kita mau hidup kita ini adalah hidup yang berguna, hidup yang mau dipakai oleh Tuhan ya. Apalagi setiap saat dipakai oleh Tuhan, luar biasa. Tanpa kita sadari gimana itu ya, enak sekali pasti ya. Dan apa yang kita lakukan, kita tahu itu menyenangkan Tuhan, itu berkenan kepada Tuhan. Itu yang paling indah ya. Nah, bagaimanakah arti kata memelihara? Memelihara itu kalau dalam bahasa Jawa mengopeni. Mengopeni itu berarti memberi perhatian ya. Kalau kita ngopeni anak itu berarti memberi dia makan, memberi dia pakaian, memberi dia pendidikan, memperhatikan apa yang dia perlukan. Itu memelihara, mengopeni. Kalau kita punya tanaman dan kita pelihara, kita openi, berarti apa? Kita tidak lupa menyirami, kita tidak lupa kasih pupuk, kita tidak lupa memotong mana yang tidak baik, dan kita pasti nanti akan menjadi tanamannya indah. Apa-apa itu kalau dipelihara pasti akan menjadi indah. Demikian juga firman Tuhan. Kalau kita pelihara firman Tuhan yang kita dengar, tidak hanya begitu saja kita dengar terus kita lupakan, tapi kita pelihara, kita cerna, kita renungkan, dan kita mau pelihara ya, kita mau terus pikirkan itu firman Tuhan, sehingga nantinya firman itu bisa menjadi suatu yang indah ya, mengeluarkan buahnya indah, yaitu yang bisa dilihat ya oleh orang, yaitu sikap kita ya.
keadaan diri kita, karakter kita, itu akan bisa terlihat. Karena apa? Ada hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan Yesus. Kita pelihara hubungan yang baik itu. Itu berarti kita memelihara firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya baru mendengar juga, saya sudah mendengar khotbah atau firman Tuhan yang diberitakan oleh Pendeta Hani Lontaan itu, ya, indah sekali. Bagaimana ada seorang bapak yang juga memelihara firman Tuhan, yang memperhatikan dan melakukan firman Tuhan, yaitu Bapak Nuh tadi dikatakan, ya. Puji nama Tuhan. Bapak Nuh itu, ya, dikatakan apa? Bapak Nuh itu dia punya hati yang mendapat kasih karunia daripada Tuhan, ya, diberi kasih karunia. Saya waktu mendengarkan itu, saya merasa sangat tergerak hati saya, ya. Indah sekali kehidupan Nuh itu, ya. Oh, karena apa? Karena dia itu ada 3 hal yang disebut oleh Bapak Pendeta Hani itu, yaitu dia hidup benar, dia hidup tidak bercela, dan dia hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah berarti apa? Memelihara hubungan yang baik dengan Allah. Setiap kali, setiap saat selalu ada dalam hubungan yang baik dengan Allah, ya. Itu adalah memelihara. Dan karena Nuh memelihara firman Tuhan, Nuh memberi perhatian pada firman Tuhan, dia mendapatkan kasih karunia, dia dapat menyelamatkan bukan hanya dia sendiri, tapi seluruh keluarganya dan bahkan binatang-binatang, ya. Itu yang saya dapatkan tuh, memberikan pada saya suatu rasa gimana, ya, senang sekali. Oh, kalau gitu saya juga mau, ya, memelihara firman Tuhan, menjaga hubungan yang baik antara saya dengan Tuhan, untuk terus ada komunikasi yang baik antara saya dengan Tuhan, ya. Mari saudara-saudara, dalam keadaan yang seperti sekarang ini, ya, dikatakan juga Nuh hidupnya pada zaman yang tidak menyenangkan. Orang-orang itu jahat-jahat semua di sekitar dia, tapi dia tetap pelihara diri untuk dia melakukan firman Tuhan. Dan itu yang dilihat oleh Tuhan, dan itu yang diperhatikan dan dihargai oleh Tuhan, ya. Kalau kita juga dalam keadaan sekarang ini yang tidak menentu, kita tidak tahu harus berbuat apa, keadaan kelihatannya kok makin lama makin tidak menyenangkan. Ya, orang bilang ya akhir zaman. Ya, memang benar akhir zaman, ya. Banyak perkara-perkara terjadi yang kita tidak pikirkan sebelumnya, mungkin membuat kita jadi kaget, bingung gimana cara menghadapinya. Tetapi mari kita pelihara firman Tuhan. Kita yang dengar firman Tuhan, kita sudah dengar apa yang dikhotbahkan, apa yang diperkatakan, dan kita itu ingat-ingat, ya. Firman Tuhan itu jangan dilupakan. Firman Tuhan itu untuk dipelihara, untuk dimasukkan dalam hati, untuk diingat, untuk dicerna, untuk dipikirkan, ya. Dan kalau kita memikirkannya, kita merenungkannya, kita akan mengecap kenikmatan daripada firman itu. Firman itu nikmat, ya. Kalau kita mencerna dan kita menikmatinya, kita akan merasakan luar biasa, ya. Kalau kita pelihara firman Tuhan itu, ya, kita melakukan apa yang Tuhan katakan itu, kita dekat diri dengan Tuhan, itu akan membuahkan hal-hal yang indah, ya. Kalau tadi Nuh itu, dia buahnya adalah dia mendapatkan keselamatan, ya. Dia mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Tapi ada juga buah yang lain. Kalau kita pelihara firman Tuhan, kalau kita mau menjaga hubungan baik kita antara kita dengan Tuhan itu, akan membuahkan satu sifat yang luar biasa, yang tidak mudah didapatkan oleh kami orang-orang pada umumnya, yaitu apa? Kerendahan hati, ya. Hubungan kita yang baik dengan Tuhan itu akan membuahkan satu sifat dalam diri kita, yaitu kerendahan hati. Tidak sombong, tapi rendah hati, ya. Siapakah tokoh, ya? Kalau untuk saya,
saya itu kagum dengan seorang tokoh di Alkitab yang namanya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini ya, kalau kita baca di Yohanes 3 ayat yang ke-30, ada satu ungkapan dia, satu perkataan dia yang menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang yang punya sikap rendah hati, ya, bukan sombong, bukan tinggi hati. Dia katakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Itu yang Yohanes Pembaptis katakan, ya. Dia yang dia katakan sini adalah Tuhan Yesus. Dia tahu ya siapa dia. Yohanes Pembaptis sadar dirinya bukan Mesias. Dirinya bukan orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini. Bukan ya. Tapi dia tahu bahwa Yesuslah yang adalah Mesias ya. Makanya dia bilang Yesus itu dia itu harus makin besar. Tetapi aku harus makin kecil. Tidak banyak orang bisa menjadi seperti Yohanes Pembaptis. Kalau saya juga periksa diri saya, mungkin diri saya juga masih jauh ya. Tapi bisa dikatakan gini, mana ada orang ya yang mau untuk merendahkan dirinya sebegitu ya. Saya makin kecil, dia yang makin besar. Dia aja yang ditonjolkan, saya tidak mau ditonjolkan. Jarang ada orang seperti itu. Tapi Yohanes Pembaptis ini adalah seorang tokoh ya yang tahu kenapa dia bisa berkata demikian. Saya yakin karena dia tahu firman Tuhan tentang dirinya. Waktu dia masih dalam pertumbuhan, dikatakan dia itu tinggalnya di padang belantara ya. Ngapain di padang belantara? Ya orang masih ya mungkin sudah agak remaja gitu, biasanya kan cari teman-teman, biasanya cari komunitas, tapi dia tidak, dia menyendiri. Untuk apa dia menyendiri? Untuk mendapatkan firman Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Karena dia tahu dia mendapatkan tugas dari Tuhan, tugas yang bukan tugas yang kecil ya. Nah, dia tahu siapa dia. Dia tahu ya kedudukannya dia. Dia tidak sembarangan ya. Waktu orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan imam-imam itu menyuruh tanya ya, kenapa dia kok mau membaptis orang? Yohanes Pembaptis ditanyain sama orang-orang itu di Yohanes 1 pasal 19 sampai dengan pasal yang ke-28 ya. Itu dikatakan waktu orang-orang datang, orang-orang yang mengaku orang-orang yang ya beriman itu maksudnya imam besar, mungkin juga imam-imam, ahli Taurat dan sebagai orang Farisi, itu tanya ya, mereka berkata, siapakah engkau ya, waktu di ayat ke-19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan dia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Nah ini jawab Yohanes ya. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dia tahu ya siapa dirinya. Saudara, kalau kita tahu siapa diri kita, kita juga tidak akan tinggi hati ya. Kita akan rendah hati karena kita tahu siapa diri kita. Kita bukan ya. Jangan sampai kita itu punya pikiran bahwa kita itu orang hebat sehingga kita menjadi sombong dan kita lupa diri. Tapi biarlah kita seperti Yohanes Pembaptis. Kita tahu siapa kita ya. Yohanes tahu dia bukan Mesias, dia hanya suara yang berseru di padang gurun. Ya, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dia adalah orang
yang membuka jalan bagi Mesias itu, tapi dia bukan Mesias itu. Terus di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Ya, puji Tuhan ya. Yohanes tahu siapa dia. Karena kedekatannya dengan Tuhan ya, dia tahu dia punya tugas adalah untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Ya, tapi dia bukan Mesias. Karena itu dia bisa berkata, dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Aku hanya membuka jalan bagi dia, tapi dia yang harus melakukan tugasnya ya. Yohanes tahu siapa Yesus. Karena di ayat yang selanjutnya, pasal Yohanes 1 ayat yang ke-29 dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Ya. Puji nama Tuhan. Ya, seringkali ya itu hanya pemikiran saya ya, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, seringkali kita manusia itu maunya apa? Maunya kita dikenal, maunya kita disanjung. Kalau orang tidak mengenal kita, orang tidak mau menyanjung kita, kita tidak suka pada orang itu. Maunya ya, maaf ya kalau kita guru sekolah minggu seringkali gini, kalau anak-anak itu sering, itu tante siapa itu, atau itu kakak siapa itu, senang gitu, terus kita tuh senang, wah anak-anak senang sama kita ya, mereka tuh senang gitu, kita tuh senang disanjung-sanjung seperti itu ya. Tetapi ya kalau kita tidak dikenal gitu, wah kok enggak kenal sama saya ya, saya kan kakak sekolah minggunya, kita merasa ya enggak dikenal. Lain dengan Yohanes ya, mari kita belajar dari sifat dan sikap Yohanes ini, kita belajar ya. Yang kita layani adalah Tuhan Yesus. Kalau kita itu ada hubungan erat dengan Tuhan Yesus, kalau kita itu ada dalam hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus dan memelihara hubungan yang baik itu, pasti kita akan seperti Yohanes Pembaptis ya. Kita akan berkata, Yesus yang harus makin besar, Yesus yang harus dikenal. Tidak kenal saya, nggak apa-apa. Tapi biarlah Yesus yang saya beritakan itu yang makin dikenal dan makin disanjung tinggi. Dan itu yang bisa membawa anak-anak pada keselamatan. Karena mengenal Yesus, mengenal Juru Selamat yang sudah menyerahkan nyawanya untuk memberikan keselamatan kepada dunia. Itu yang seharusnya ada dalam hati kita ya. Kerendahan hati berarti meninggikan Yesus ya. Tidak memberi perhatian pada diri sendiri. Seringkali dikatakan harus tidak egois ya. Jangan egois, jangan memikirkan diri sendiri. Kalau kita memikirkan kepentingan diri kita sendiri, maka kita akan menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang sombong ya. Karena apa? Yang dipikirkan hanya kepentingan diri sendiri. Tapi kalau kita memikirkan kepentingan orang lain dan kita melupakan diri kita sendiri, maka kita akan jadi orang-orang yang rendah hati seperti Yohanes Pembaptis ini. Dia, Yesus makin besar, Yesus yang saya beritakan itu yang harus diingat ya. Saya tidak perlu diingat, saya makin kecil, saya makin tidak dikenal. Puji nama Tuhan. Itulah kerendahan hati ya. Itu terjadi kalau kita memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan mengeluarkan buahnya adalah kerendahan hati ya. Salah satu buah yang lain lagi adalah mudah mengampuni. Kalau kita ada dalam hubungan baik dengan Tuhan Yesus, maka kita juga punya sifat karakter mudah mengampuni
Ya, kita tidak menanggung atau menyimpan kemarahan, kita tidak menyimpan dendam, tapi kita mudah mengampuni. Tokoh yang suka mudah mengampuni itu, saya teringat kepada tokoh Daud. Ya, Daud itu dia itu mudah mengampuni, punya hati yang tidak menaruh dendam. Ya, punya hati yang tidak menaruh atau mengikat seorang itu dalam kemarahan. Ya. Sekalipun orang itu tidak menyukai dia, yaitu si Saul itu, ya Raja Saul kan sangat benci kepada Daud, mengejar-ngejar Daud, tetapi Daud dia punya hati tidak pernah marah kepada Saul. Kayaknya dia itu tahu Saul ini adalah bukan orang sembarangan. Sekalipun Saul itu membenci dia dan terus mengejar dia, mau membunuh dia, tapi dia ingat Saul adalah orang yang diurapi Tuhan dan dia tidak berani sembarangan, ya. Dia mengampuni. Kita baca ya di 1 Samuel 24 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8 atau ke-9 ya. 1 Samuel pasal 24. Saya akan bacakan 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-5 saya bacakan dulu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Kalau saya bayangkan peristiwa ini, itu Daud dikejar-kejar sama Saul. Tidak tanpa salah ya, dia dikejar dan dia mau dibunuh. Waktu dia lagi dikejar, dia sama orang-orangnya itu ada di suatu goa dan hampir saja bisa ya terkejar. Tapi Tuhan, saya percaya Tuhan melindungi ya, sehingga Saul tidak tahu bahwa Daud ada di belakang goa itu dengan orang-orangnya. Waktu Saul lagi ada di dalam situ, Daud itu diberitahu oleh orang-orangnya, sudah ini waktumu, ini kan terang-terangan sudah Tuhan kasih kamu kesempatan, bunuh aja dia. Tapi Daud, dia tidak bunuh, dia hanya memotong punca jubahnya Saul dan dia bilang, dijauhkan Tuhanlah daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Kedekatan Daud dengan Tuhan itu mencegah dia untuk melakukan yang tidak baik ya. Saat itu kalau dia membunuh Saul, saya tahu ya, saudara rancangan Tuhan untuk dia mungkin akan bubar ya. Tapi karena kedekatan dia dengan Tuhan, maka dia dicegah, dia tidak mau karena dia ingat akan firman Tuhan bahwa tidak boleh menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ya. Seringkali kita ini kurang menghormati orang yang diurapi Tuhan, kurang menghormati hamba-hamba Tuhan. Ya. Banyak orang sukaannya tuh ngomong-ngomongin hamba Tuhan, jangan ya. Kita harus menghormati orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun mungkin perbuatannya atau perkataannya itu tidak sesuai dengan apa yang dalam hati kita, tetap kita harus menghormati dan tidak boleh ada kata-kata yang jelek keluar dari mulut kita mengatai orang-orang yang diurapi Tuhan atau hamba-hamba Tuhan itu ya. Nah, ini adalah suatu teladan yang indah sekali ya, supaya kita menghormati orang-orang yang diurapi Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Mari
kita dengarkan ini ya, kita cerna ini bagaimana Daud itu kedekatannya dengan Tuhan, karena dia ingat firman Tuhan yang mengatakan tidak boleh menjamah orang yang diurapi Tuhan, tidak boleh ya melakukan hal yang tidak baik terhadap orang yang diurapi Tuhan. Makanya Daud membiarkan Saul lolos ya. Puji Tuhan. Itu pertama kali ya. Dan waktu Saul tahu dia dibebaskan oleh Daud, sementara dia merasa ya Daud, aku yang salah, kamu yang benar, udah kamu kembali. Tapi Daud tahu ya, ini hanya kata-kata kosong belaka. Daud tidak mempercayakan dirinya kepada Saul. Untuk kedua kalinya ya, bukan hanya sekali, 2 kali Tuhan kasih dia kesempatan ya. Kelihatannya seolah-olah kesempatan untuk menghabisi Saul dengan cara yang mudah sekali, yaitu di 1 Samuel 26 ayat 8 sampai dengan 11. Saya akan bacakan, mungkin saudara sudah tahu tapi tidak apa-apa, kita baca sama-sama untuk mengingat lagi. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan 1 tikaman saja. Tidak usah dia kau tancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ya. Nah waktu itu Saul dengan tentaranya yang lagi mengejar Daud itu kecapean, mereka tertidur. Saul di tengah dan semua tentara yang mengelilingi dia. Daud ini dengan Abisai mendekati dan mereka itu melakukan apa? Ambil tombaknya Saul yang dekat kepada Saul dan ambil kendi tempat minumnya Saul ya. Saat itu kayaknya semua tertidur nyenyak sekali ya, dari Tuhan itu pasti. Nah, Abisai lihat keadaan itu, Abisai ya mungkin dia kurang dekat dengan Tuhan ya, tapi Daud dekat dengan Tuhan. Abisai melihat itu sebagai kesempatan untuk membunuh Saul. Ini kesempatannya indah Daud, enak loh, tinggal enggak usah kamu deh, aku aja yang bunuh dia. Tapi Daud cegah ya, jangan ya, enggak boleh. Daud ambil aja itu pedang yang tertancap di dekat kepalanya Saul dan dia bawa itu pergi jauh dan kemudian dia teriak ya, sama si Abner itu, Abner, gimana kamu ini kok tidak menjaga tuanmu? Nih, mana pedang tuanmu? Tuh, coba. Nah, Daud menunjukkan pada Saul, dia tidak mau menjamah Saul. Kenapa? Karena dia bilangkan kata, dijauhkanlah Tuhan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Berarti apa? Daud itu memelihara firman Tuhan. Dia ingat firman Tuhan. Tidak boleh menjamah orang yang diurapi Tuhan. 2 kali ada kesempatan itu bagi dia. Tapi 2 kali Tuhan mencegah dia daripada hal-hal yang tidak baik itu. Karena dia ingat akan firman Tuhan. Betapa kita itu juga akan selamat ya. Akan terlepas daripada yang tidak benar. Kenapa? Karena ingat firman Tuhan. Ingat firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu kita masukkan dalam hati kita, kita ingat-ingat dan kita lupakan, maka kita akan terhindar daripada hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, Tuhan akan menghindarkan kita kalau kita mau melakukan firman Tuhan yang ada dalam hati kita. Puji nama Tuhan. Ya. Jadi kalau kita itu memelihara firman Tuhan, akan timbul kerendahan hati. Akan timbul mudah mengampuni ya, mengingat Daud tidak mau mengambil atau melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap Saul, kan dia itu sudah mengampuni. Udah, Saul itu orang yang diurapi Tuhan, tidak mau dia melakukan hal yang jahat pada Saul. Dan ketiga, kalau kita pelihara firman Tuhan itu, maka akan
terjadi dalam hati kita apa? Ketegaran, ya. Kita tidak akan peduli dengan keadaan, tapi kita akan maju terus, ya. Apapun yang terjadi, kita akan maju terus karena kita punya firman Tuhan, karena kita pelihara firman Tuhan yang ada dalam hati kita itu. Kita memberikan firman Tuhan itu selalu tempat yang terutama. Kita tidak hanya mendengar, tapi kita juga memelihara, ya. Memelihara firman Tuhan itu membuat kita menjadi tegar, tidak peduli ancaman, tidak peduli keadaan, kita tetap maju karena kita mau melakukan firman Tuhan. Untuk itu, ya, saya melihat ketegaran hati daripada 3 orang, ya, 3 orang pemuda Ibrani. Waktu itu mereka ada di Babilonia, saudara sudah tahu sendiri siapa mereka, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Ketiga pemuda Ibrani ini saya yakin, ya, seperti Daniel juga, yang punya hati cinta Tuhan, yang punya hati mau komit untuk tetap berbakti pada Tuhan dan tidak mau berbakti pada dewa-dewa dan apa yang disembah oleh orang Babilonia itu. Ketetapan hati mereka itu, ketegaran hati mereka itu menyelamatkan mereka, ya. Kalau Daniel terlepas dari gua singa, kalau Sadrak, Mesak, Abednego ini karena mereka punya ketetapan hati, Tuhan melepaskan mereka. Di Daniel 3, ya, kalau kita lihat kata-kata mereka itu sungguh luar biasa, ya, membuat saya juga teringat Tuhan. Hebat, ya, orang punya ketetapan hati seperti itu, luar biasa. Tidak ada rasa takut, ya, karena dia tahu firman Tuhan, dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah itu. Dia mengenal Tuhan dengan baik karena pasti dia ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Di Daniel pasal 3, di ayatnya yang ke-16 sampai 18 akan saya bacakan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah pada patung emas yang tuanku dirikan itu. Satu ketetapan hati yang luar biasa, ya. Sekalipun mereka tahu ada dapur api yang menyala, yang akan menyiksa mereka, yang akan membuat mereka, ya, terbakar, ya, di dapur api itu kalau tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar itu. Tapi mereka bilang tidak apa-apa, ya, karena mereka punya apa? Punya pengertian tidak boleh tidak boleh menyembah patung dan sebagainya, tapi hanya boleh menyembah Tuhan, ya. Dan itu yang mereka pertahankan dan mereka perkatakan. Sekalipun menghadapi mungkin wajahnya Nebukadnezar itu udah penuh kemarahan, mereka tidak takut, ya. Dan apapun yang akan terjadi tetap tidak mau menyembah. Saya tetap mau menyembah Tuhan. Itulah ketetapan hati, ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, saya yakin kita juga akan punya ketetapan hati seperti itu. Apapun yang terjadi tetap Tuhan. Sekali Tuhan tetap Tuhan, ya. Sekali kita mengikut Tuhan Yesus, biarlah kita tetap mengikut Tuhan Yesus. Ingat, ya, itu hanya bisa terlaksana terjadi kalau kita memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan itu harus dipelihara. Ingat hal itu. Jangan sampai kita menyepelekan firman Tuhan, ya. Ingat, firman Tuhan harus dimasukkan dalam hati, dicerna, direnungkan, dan akhirnya nanti akan membuahkan kerendahan hati, membuahkan ketegaran, dan membuahkan juga satu sifat, yaitu yang namanya mudah mengampuni, ya. Puji nama Tuhan. Mari kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita punya hati yang mengingat, ya. Dengar firman Tuhan, apa yang kita sudah dengar,
Mari kita renungkan, kita taruh di hati, dan kita melakukannya. Oke, puji nama Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan. Biar saudara mencerna sendiri, memikirkan, meneruskan, jangan berhenti sampai sini. Tapi marilah saudara mengingat firman Tuhan, taruh di hati dan lakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita ini, pemberitaan firman Tuhan boleh berakhir. Tapi saudara terus mengindahkan, memikirkan, mencerna, dan memelihara firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Allah Bapa di surga, Allah yang penuh kasih dan penuh kuasa, Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, untuk kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami untuk bukan hanya mendengar firman-Mu, tetapi untuk juga memelihara firman-Mu. Untuk Tuhan, kami mengingat akan firman-Mu dalam segala situasi yang kami hadapi. Biar kami boleh mendekatkan diri kepadamu ya Bapa. Dan kami percaya karena kami memelihara firman-Mu dalam hati kami, Engkau hindarkan kami daripada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam keadaan seperti sekarang ini Tuhan, banyak hal-hal yang tidak menentu. Tapi biarlah kiranya firman-Mu ini yang terus menjadi pegangan kami, yang terus menjadi kekuatan kami, yang terus menjadi penghiburan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, Bapa yang penuh kasih, Allah yang kami puji dan muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga hendak berdoa Tuhan, tolonglah kiranya di dalam Tuhan kami menjalani kebaktian online, masih belum boleh tatap muka. Tolonglah Tuhan, supaya juga melalui online ini tetap Tuhan, hati kami boleh selalu seperti tanah yang subur, yang siap untuk menerima firman-Mu, supaya firman-Mu boleh bertumbuh dan boleh berbuah untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu. Allah Bapa di surga, berkatilah kiranya anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang ingat akan firman-Mu, yang melakukan firman-Mu, dengan tidak putus-putusnya melayani di dalam rumah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan ada upah bagi mereka. Engkau tahu segala jerih lelah mereka, Engkau tidak membiarkan mereka. Kami percaya Bapa, Engkau tahu akan apa yang mereka lakukan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang di tempat ini, Ibu Lis Makal. Tolonglah beliau Tuhan, beri kesehatan, beri kekuatan, supaya beliau masih bisa meneruskan Tuhan tugas pelayanannya. Tuhan, kami percaya kekuatannya hanya daripada-Mu. Tolonglah Tuhan, biarlah kiranya senantiasa Allah Roh Kudus menjadi kekuatannya, menghibur dan selalu memberikan padanya tuntunan. Haleluya, pengurapan-Mu atas iblis. Terpujilah nama-Mu. Berkatilah Tuhan akan seisi pastori ini Tuhan, akan anak-anak, menantu-menantu dan juga akan cucunya Tuhan. Engkau memberkati. Berkati juga Tuhan akan seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, Engkau memberkati. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu segala kebutuhan dan keperluan masing-masing jemaat-Mu. Tolonglah Tuhan supaya di dalam jemaat-Mu ini ada saling memperhatikan, saling menolong, saling mengasihi. Seperti mana yang firman-Mu katakan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu yang diagungkan dan dipuji, dimuliakan senantiasa dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara-saudara, kita mengarahkan hati kita, pikiran kita kepada Bapa di surga. Dan kita minta Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, untuk boleh menyinari akan wajah-Nya atas kami semua. Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih dan kuasa, sinarilah kami dengan wajah-Mu Tuhan, maka kami akan selamat. Kami percaya Bapa yang baik,
Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau tahu Tuhan akan segala perkara yang sedang terjadi. Kami percaya Tuhan sebagai jemaat-Mu, Tuhan Engkaulah kekuatan kami. Padamu kami datang, padamu kami bersandar. Biarlah kiranya berkat anugerah, rahmat dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan oleh kekuatan dan persekutuan Roh Kudus ada sukacita dan ada senantiasa penghiburan bagi seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Bapak, kami percaya Engkau melihat, Engkau mengetahui jemaat-Mu yang sedang dalam kesakitan, Engkau beri kesembuhan. Jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, Engkau beri pertolongan. Engkau beri sukacita. Engkau beri berkat yang melimpah atas setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu, setiap pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk perhatian saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.